Oke semuanya, kembali lagi bersama channel Arianto 0601. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 10 pompa air Shimizu terbaru yang part kedua ya. Dan kemarin telah saya upload dengan 10 pompa air Shimizu yang part pertama ya. Dan ini yang part pertama telah saya sediakan di deskripsi dan di pin komen bawah ini ya, apabila sudah tersedia ya. Dan kali ini saya akan melanjutkan tentang caranya 10 pompa air terbaru dengan mode jeliat seperti yang ada di video ini. Kali ini saya akan melanjutkan ya, bagaimana cara memasukkannya kembali. Dan kemarin telah kita bahas tentang kita udah memasukkan kawat yang ukuran 045 dan kawat 035 ya. Kita udah memasukkannya. Jadi kita udah memasukkan dua tipe kawat, jadi setengah utama dan setengah bantu. Oke, dan langsung aja kita mulai. Tapi alangkah lebih baiknya kita tali dulu kawat-kawatnya agar tidak tertumpuk menjadi satu. Kita tali dulu satu alur satu tali ya, jangan sampai kecampur, ini bahaya sekali. Jadi usahakan pengerjaan yang teliti ya. Dan kali ini kita akan menyiapkan kawat yang ukuran 045. Paham ya, kemarin 045 yang pertama, terus yang kedua 030, dan yang sekarang adalah 045. Jadi cara memasukkannya, kita dari awal kita harus lewat 3 terus lompat ke lubang 8 ya. Lompat ke 8 1 2 3 4 5 sampai 8. 8 itu kalau udah kita sampai 8, kita masukkan setengahnya dulu. Enggak terus masuk semuanya. Itu harus bertahap dan pelan-pelan. Kadang-kadang mikir saya tuh bingung ya, kenapa ada yang mudah tapi malah mencari yang susah, padahal cara kerjanya sama, lebih mudah yang originalnya, tapi kenapa milih seperti ini? Ya mungkin karena jenuh kali ya, jenuh 10 cuma gitu-gitu mulu, nggak ada perubahan sama sekali. 5 tahun nyebulnya pompa ya seperti itu, modelnya seperti itu, nah mungkin agak bosen lah ya. Jadi wajar kalau mencari kesulitan di balik kemudahan. Oke, langsung kita masukkan dulu kawat yang pertama ya, kawat 045. Kita masang mika penutupnya, pasang semuanya, jangan sampai nggak kepasang ya, karena itu sangat penting. Dan oke, lanjut yang kedua, kita pasang seperti biasanya. Kalau kalian melihat part yang pertama, kalian pasti tahu ini dari kanan ke kiri ya. Jadi kita masukkan sebelah kirinya, terus kirinya lagi sampai 3, seperti itu ya. Setelah masuk, lalu kita pasang mikanya, penutup mikanya, dan kita akan melanjutkan memasukkan kawat yang bagian ketiga ya. Ya ini kawat tinggal sisa 1 yang terakhir ya. Kawat 0,45 kita lepas dulu talinya, tali rafianya, dan kemudian kita masukkan di sebelah kirinya ya. Ingat, di sebelah kirinya, jangan sampai kebalik, dan usahakan jangan sampai satu sama lain campur kawatnya ya. Paham lah ya. Dan setelah semua masuk, bagian setengah kawat utamanya masuk seperti ini, lalu kita pisahkan dulu, jangan terus dimasukkan semuanya ya,
tapi kita pisahkan dulu, kita buat jalan untuk agar kita dapat memasukkan kawat yang ukuran 035 atau kawat bantu ya. Kita buat jalan dulu, kalau perlu kita kasih tali agar enggak lepas. Dan langkah selanjutnya kita akan memasukkan kawat yang kemarin yang 0,35 kawat bantu yang belum masuk, kita masukkan dulu di sini ya. Ingat ya, kita masukkan dulu kawat bantu yang bagian paling kanan ya, itu lompat 8. Kita masukkan kawat bantu bagian paling kanan atau yang pertama itu lompat 8. Oke, paham ya, tahu kan ya? Setelah masuk semuanya, kemudian kita memasukkan penutup mikanya, dan kita akan melanjutkan step memasukkan kawat yang bantu yang bagian tengah ya. Ini yang bagian tengah ini lompat 7 ya. Setelah kawat bantu yang ukuran 0,35 yang bagian tengah udah kita masukkan, kita pasang mika lompat 7 ya, jangan sampai salah. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasukkan kawat yang terakhir atau yang nomor 3 ya. Ini di lompat 6 ya. Kita paskan dulu mikanya apabila kurang tepat, kurang pas, agar tidak mengganggu. Kemudian langkah selanjutnya kita tetap akan memasukkan kawat yang ini yang terakhir ya, yang nomor 3 atau yang paling kanan, kawat ukuran 0,35 atau kawat bantu. Kita lompatkan melompat 6 ya. Ingat ya, 6, lompat 6. Kawat yang pertama lompat 8, kedua lompat 7, ketiga lompat 6. Setelah masuk, kemudian kita jangan lupa, saya ingatkan terus menerus untuk selalu memasang penutup mikanya ya. Itu adalah komponen penting dari sebuah spool seperti ini. Dan kalau udah masuk, maka hasilnya akan terlihat seperti ini ya. Dan kita paskan dulu, jangan sampai ada yang sampai masuk dan pada akhirnya akan menyentuh rotor bagian yang berputar. Kita paskan dulu semuanya, maka udah hampir terbentuk ya, dan kurang memasukkan satu buah kawat dengan ukuran 0,35 ya, atau kawat bantu. Dan ini kawat utama yang terakhir kita paskan atau kita buatkan jalan untuk agar kawat bantu dapat masuk di sini. Seperti ini contohnya, Anda dapat melihatnya. Mungkin kalau yang udah tahu, udah paham betul cara perangkaian seperti ini, tidak cukup lama ya.
dalam spool seperti ini, tapi mungkin Anda yang ingin belajar mungkin perlu proses, dan prosesnya pun nggak cukup singkat, 1 kali 2 kali percobaan terus bisa. Oke, dan kali ini kita lepas plastiknya dan kita akan memasukkan ini yang kita lebihkan 3 agar tiga-tiganya dapat masuk. Ini adalah ukuran kawat 035 ya. Kita kasih selisih 3 dari kawat yang kita masukkan tadi, dan kita lompatkan 9 ya, lompat 9. Dan seperti itu kita masukkan dulu lompat 9 yang pertama ya. Ini langsung dimasukkan ya. Jadi kan yang tadi kita masukkan setengah semuanya. Kalau ini langsung kita masukkan full, yang bagian kiri kanan kita masukkan secara bersamaan ya, enggak seperti yang tadi, karena ini udah hampir melalui tahap akhir dalam penyempulan atau penggulungan 10 jerat, model jerat seperti ini. Oke. Setelah kawat yang pertama masuk, kita lanjutkan, kita akan memasukkan kawat yang kedua atau kawat yang bagian tengah dengan ukuran 0,35 atau kawat bantu, dan kita masukkan di samping sebelah kirinya dan kita lompatkan ke lompat 7. Mohon maaf ya, tadi saya salah ngomong. Yang pertama tadi lompat 8 dan yang kedua ini lompat 7, dan yang berikutnya adalah lompat 6 seperti itu. Dan kita pasang mika dulu dan langsung kita masukkan ke lompat 7 ya. Setelah kawat yang nomor 2 masuk, kita lanjutkan kawat yang nomor 3 atau kawat yang terakhir. Ini terakhir kalinya ini, yang ukuran 035 atau kawat bantu, dan kita masukkan di sebelah kirinya lagi, jadikan pas 3 ya. Kita masukkan dulu dan langsung kita masukkan kita lompatkan 6 lubang atau lompat 6 di bagian yang terakhir ini, kita lompatkan ke 6. Setelah masuk seperti ini, kawat yang bagian bantu itu udah kita masukkan semuanya, dan ini adalah lubang terakhir yang belum termasuki oleh kawat, yaitu kawat dengan ukuran 045 atau kawat yang utama. Dan di sini sudah jelas cuma ada 3 lubang yang masih kosong, dan itu adalah alur yang akan kita masukkan. Dan seperti biasanya, yang kawat yang nomor pertama kita akan lompatkan ke 8, yang nomor 2 atau yang bagian tengah kita lompatkan ke 7, dan yang bagian nomor 3 atau yang bagian kiri kita lompatkan nomor 6.
Saya rasa udah paham ya kalian ya tentang seperti ini. Dan seperti inilah hasilnya apabila udah oke, udah jadi. Dan ini waktunya udah hampir 16 menit. Saya rasa ini akan saya buatkan videonya yang part ketiga. Dan jumlah lilitan yang dipakai pada kawat utama yang ukuran 0,45 adalah nomor pertama 110, nomor 2 110, nomor 3 110, jadi sama tiga-tiganya. Dan untuk kawat yang bantu dengan kawat ukuran 0,35 itu ketiga-tiganya memakai jumlah lilitan 140 ya. Udah paham ya? Dan oke, sampai jumpa di lain waktu. Saya akan buatkan videonya cara penyambungan kabel dan cara pemasangan kabelnya, serta saya akan besok akan saya sediakan diagram kelistrikannya atau skemanya seperti apa. Kalian bisa contoh ya. Oke, sampai jumpa. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi. Link part yang ketiga dan ke satu akan saya masukkan di deskripsi dan pin komen di bagian bawah ini ya. Apabila part yang ketiga belum jadi, tentu saja belum ada link yang berada di box komen atau pin komen di bawah ini ya, seperti itu.